tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya tata maksa tuh. Harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa berjumpa dengan para pemirsa dalam suasana yang sangat indah ini dalam program yang kita nantikan bersama, yaitu Kajian Islam bersama Yas Media. Sebagaimana biasa, kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan banyak hal yang dikemas dengan obrolan yang sangat menarik yang insya Allah tentunya syarat akan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu pemateri kita atau narasumber kita yaitu Ustadz Sholeh Romli. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, pada umumnya di bulan Ramadan ini antusias masyarakat untuk beribadah ke masjid khususnya untuk mengikuti sholat tarawih ini sangat luar biasa sekali Ustaz dibanding bulan-bulan selain Ramadan Ustaz. Iya. Akan tetapi di desa-desa maupun di kota-kota itu kita lihat saking antusiasnya para masyarakat ini sampai satu keluarga dibawa semua ke masjid Ustaz. Kecuali dengan anak-anaknya yang kecil. Ya, sebenarnya kita kalau mau membawa anak kecil ke masjid ini dalam pandangan fikih kita bagaimana Ustaz? Iya, makasih ya. Membawa anak kecil ke masjid, kita ajak untuk ke masjid itu kadang-kadang anak kecil itu bermain ramai, kadang-kadang pula ada yang masuk ke jajaran show, ya. Kadang pula ada yang memegang orang tuanya sendiri yang sholat, kadang pula ada yang lewat di depannya, betul, orang yang sholat, lari-lari kadang saja di depannya orang sholat. Ini adalah beberapa hal yang tidak baik ya, dan dilarang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis ini juga dikutip di dalam kitab Muhadzab ya, di situ diriwayatkan dari sahabat Mu'ad, Mu'ad radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala jannibu, ya, jauhkanlah masajidakum, masjid-masjidmu, sibyanakum, anak-anak kecilmu. Ya, jadi jauhkanlah anak kecil itu dari masjid-masjid. Ini kalau di dalam ilmu nahwu, kalau ada fiil punya dua maf'ul, ini maf'ul fil makna itu yang pertama, kemudian maf'ul kedua itu yang bukan fa'il fil makna. Jadi artinya kalau jauhkanlah masjidmu terhadap anak kecilmu, maka yang harus dijauhkan adalah anak kecil dari masjid. Ya, sama dengan atau itu Zaidan Amron. Nah, ya, aku berikan ing Zaid, ing Amar. Itu Amar diberikan kepada Zaid. Jadi yang kedua diberikan kepada yang pertama. Ya. Jadi dalam hal ini berarti ini anak kecilnya yang harus dijauhkan, bukan masjid yang harus dijauhkan. Jadi jauhkanlah anak kecil-kecilmu itu dari masjidmu. Wa majaninakum, demikian pula orang-orang gilamu juga jangan sampai masuk ke masjid. Termasuk yang dilarang waraf'a aswatikum, ya, ramai-ramainya suaramu, ya. Kemudian wa khusumatakum, ya, khusuma, jadi sidang pun dilarang di masjid-masjid. Jadi para hakim, para qadhi
itu tidak boleh memutuskan menyidang kedua orang yang bersengketa ada di masjid. Wa hududakum ya. Pelaksanaan hukum misalnya. Pelaksanaan had juga nggak boleh di masjid. Hadis ini adalah jelas bahwa anak kecil itu harus dijauhkan dari masjid ya. Kemudian ini adalah juga dikutip di dalam kitab Ihya, termasuk mungkaratul masajid adalah hal-hal yang mungkar yang harus dinahi mungkar ya. Tadi itu ada di kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar ya. Mungkar-mungkar yang harus diberantas adalah duhulul majanin, kalau ada orang gila masuk ke masjid ya. Kemudian wasibyan, anak-anak kecil masuk ke masjid. Wasukaro. Nah, ini adalah bunyi hadis. Kemudian pandangan fikihnya ya, pandangan fikihnya kalau anak kecil yang sholatnya tidak sah berarti sobi wairul mumayyiz. Jadi anak kecil itu ada anak kecil yang sudah tamyiz, memang sudah pandai ke masjid dan memahami tentang tata cara ibadah yang benar. Jadi ada anak kecil wudunya sudah benar, sholatnya sudah benar ya, ini berarti sholatnya kan sah. Lah ini yang diperbolehkan ke masjid. Nah gitu ya. Lah anak-anak kecil yang sholatnya tidak sah ya, masuk kepada hadis tadi itu ramai-ramainya nggak boleh ya. Kemudian masuk ke as-sof itu dianggap sof berlobang. Jadi kalau ada as-sof pertama, kemudian ada di situ ada anak kecil yang sholatnya tidak sah, ya maka itu hukumnya sama dengan sof tidak terisi. Maka resikonya adalah as-sof yang kedua itu tidak dapat fadilah nilainya sof. Kenapa? Karena ada sof yang ngomong. Karena ngomong itu anak kecil yang ada di masuk di jajaran sof itu. Maka yang rugi adalah as-sof yang kedua. Betul. Maka siapa ini yang bertanggung jawab? Tentunya kan yang membawa. Ya. Jadi dalam masalah sof bermasalah ya. Kemudian ini kalau belum tamyiz kan yang kita bahas. Kalau yang tamyiz itu boleh, tidak ada pembahasan ya, bagus dan boleh. Walaupun di dalam aturan sof saja sudah ditata di dalam hadis. Sof pertama sof depan itu adalah orang laki kan itu ya. Kemudian nanti berikutnya adalah orang anak kecil ya, anak kecil lagi, kemudian baru perempuan. Itu memang diatur sudah, itu namanya sobi mumayyiz ya. Kalau sobi tidak tamyiz masuknya saja sudah tidak boleh disamakan dengan orang gila. Ya. Kemudian tadi masuk ke jajaran sof bermasalah karena dianggap sof ini kosong. Maka sof kedua tidak dapat fadilah. Yang kedua, ketika anak kecil yang tidak tamyiz ini berjalan-jalan di depannya orang sholat, ya maka ini adalah termasuk orang yang dilewati itu kecopetan pahala. Ya, kecopetan pahala. Makanya yang sudah ada sutrohnya ini boleh menghadang dengan keras ya pada anak kecil itu. Kalau ada sajadahnya anak kecil lewat sebenarnya boleh dihadang. Boleh dihadang. Bahkan dengan keras boleh dihadang. Kenapa? Iya, karena dalam hadisnya ini adalah lewat di depan orang sholat itu adalah haram dan dosanya adalah juga cukup besar sampai dikatakan yang artinya hadis itu andai kalau ya'lamul maru ya ala yadail musolli
andaikan orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu tentang dosanya, niscaya dia diam menunggu selesainya orang sholat itu, walaupun nunggu 40 tahun, niscaya dia sabar menunggu. Ya, Itu lebih baik daripada lewat. Ya, itu kan dari bahayanya, dari besarnya dosa lewat di depan orang yang sholat. Dan ini saya dan ini ya kemungkinan sangat terjadi kalau bawa anak kecil ini. Iya. Lari-lari di depan orang sholat itu. Nah ini kalau memang dosa ini yang bawa dosa. Sama dengan orang menyuruh anak kecil, yang dosa kan yang menyuruh. Karena memang begini Ustaz, mohon maaf, beberapa penjelasan dari orang tua yang membawa anak ke masjid itu katanya sih ingin mendidik anaknya biar tahu masjid, biar terbiasa Kalau mendidik tamrid itu sudah tamyiz, jadi ditamyizkan dulu baru dibawa. Artinya mestinya mereka itu ditarbiyah atau dididik di rumah Ustaz, butuhnya, kemudian catat formal. Jangan kemudian banyak yang dirugikan. Ya, jadi makanya hanya karena alasan ingin mentarbiyah anaknya ke masjid malah membuat gaduh di masjid itu saja. Jadi apanya yang ditarbiyah sekarang? Ya, ramainya dilarang. Masuk ke shaf, menghilangkan fadilah shaf yang kedua. Lewat di depannya musolli dilarang. Perbuatan dosa. Yang dosa adalah yang membawa. Kemudian yang ketiga, andaikan anak kecil ini ada najisnya, wah itu biasanya di popoknya di popoknya, baik itu anak kecil laki ataupun perempuan. Kemudian memegang sarungnya orang yang sholat atau pangku pada orang yang sholat, atau gelandang dari belakang kepada bapaknya ataupun siapa itu adalah akan berakibat orang yang yang dipegang tadi itu batal. Karena apa? Karena termasuk intisol, karena bersambung dengan najis. Jadi ini harus diperhatikan oleh para orang. Melihat penjelasannya kompleks sekali permasalahannya sebenarnya. Jadi oleh karena itu dari depan bagaimana hukumnya membawa anak kecil ke masjid. Jadi kalau anak kecil yang sudah tamyiz, monggo, karena tidak ada mengganggu. Berarti harus mohon maaf, hukumnya dipilah dulu. Kalau bawa anak monggo, tidak pengertiannya tamyiz itu adalah memang dalam bab ibadah ini semuanya sudah tepat. Sudah ngerti dia, sudah tepat. Jadi imam pun sah kalau sombi mumayyiz. Makanya pertanyaannya bagaimana hukumnya membawa anak kecil ke masjid. Kalau anak kecil sombi mumayyiz, bacaannya sudah benar, sholatnya benar, wudunya benar, segala-galanya benar, jadi imam boleh. Jadi imam boleh. Lah sekarang yang kedua, bagaimana kalau sobi itu tidak tamyiz, datang ke masjid lari-lari, apanya sekarang yang maslahat dan di mana nilai pendidikannya? Tidak ada. Maka afatnya justru bahayanya itu adalah yang banyak tadi itu. Makanya di sini dalam hadis itu jauhkanlah anak kecilmu dari masjidmu, dan jauhkanlah suara-suara keras yang mengganggu kepada berada di dalam masjid, agar orang yang beribadah di dalam masjid ini memang benar-benar tidak terganggu. Kalau di Indonesia ini kan selain masjid, tempat sholat juga ada di musola kadang. Ini apa juga sama? Karena hadisnya tadi redaksinya jauhkanlah anak kalian dari masjid. Kalau memang tempat lain selain masjid, kalau masjid kan memang begitu anak kecil ini tidak tamyiz, masuk saja sudah nggak boleh, kan itu karena termasuk mungkarotul masjid tadi. Mungkarotul masjid. Nah, sekarang kalau musola beda pembahasan. Jadi baru nanti kalau
masuk ke pembahasannya sholat, Rangkaiannya itu saja, soft, kemudian bawa najis itu saja saja. Ini pada intinya boleh membawa anak kecil ke masjid akan yang tamyiz tadi saja, yang tamyiz. Kalau yang belum tamyiz lebih baik ditarbiyah saja di rumah dulu, wudunya seperti apa, sholatnya seperti apa, baru kalau sudah benar boleh. Iya, tentunya tamyiz ya yang benar dalam ibadahnya sudah. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas pembahasan ini, mudah-mudahan menjadi taman informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat kita Ustadz. Sahabat Yes Media, itulah tadi pembahasan kami dengan Ustadz Syahrul Romli berkenaan dengan hukum membawa anak kecil ke masjid. Tadi sudah dibahas panjang lebar oleh beliau. Dari kami, kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan para pemirsa untuk mengisi kolom komentar yang nantinya insya Allah komentar tersebut akan kami angkat sebagai tema pembahasan pada episode yang akan datang. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.